Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, yang telah memudahkan kita untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita dalam kesempatan yang berbahagia ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, senantiasa hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta. Kaum muslimin hendaklah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ciri sifat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan sempurnanya iman dalam dirinya, dan agama akan datang pada dirinya ketika ada usaha untuk menyempurnakan agama yang sempurna, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan manusia akan bahagia ketika dia mengamalkan agama secara sempurna. Agama yang sempurna adalah agama Islam. Dalam Al-Qur'an sudah Allah sebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan saya telah ridho agama Islam adalah agama kalian. Semua para nabi, para rasul Allah utus ke dunia ini, dia membawa agama Islam, membawa tauhid, membawa kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan, yakini dan taati bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, pasti kalian akan bahagia. Dan dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan, inna hadihi ummatukum ummatu wahidah. Sesungguhnya agama ini adalah agama kalian, agama yang satu, umat yang satu, yang tumbuh di atas pengorbanan, perjuangan, tetesan darah, cucuran air mata. Wa ana rabbukum, kata Allah. Ini firman Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Agama Islam adalah agama yang satu, agama yang mempersaudarakan semua kalangan. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaannya, baik kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, mereka adalah satu badan, satu jasad, kal jasadil wahid. Itulah umat Islam. Maka Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah
Bersatulah, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerai-berai. Bahkan seperti orang yang bercerai-berai pun tidak boleh. Seharusnya orang beriman senantiasa bersatu, padu, saling menolong, saling membantu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti orang yang bercerai-berai, yang berselisih. Setelah jelas ayat Al-Quran menerangkan, sunnah Nabi telah menerangkannya. Karena orang-orang yang berselisih itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Orang yang tidak mengerti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka penting dalam agama kita ajarkan anak-anak kita, bahkan kita pun harus terus belajar dan belajar. Terutama pembelajaran tentang iman yang benar. Iman, tauhid, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah itu adalah dosa yang besar, kezaliman yang besar. Dan parahnya lagi, dosa ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia bertobat, dia tinggalkan syirikan, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dalam Riyadhus Shalihin cerita yang masyhur, ada seorang pemuda yang nakal, telah membunuh 99 orang karena kenakalannya, karena pergaulannya, karena teman-temannya. Dan dia pun menyadari bahwa ini kesalahan besar dan ini dosa besar. Maka dia datang kepada Rahib, "Wahai Rahib, saya telah membunuh 99 orang. Apakah ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala?" Rahib katakan, "Ini besar sekali dosa kamu ini. Kayaknya nggak ada ampunan." Dibunuh lagi, Pak, sehingga 100 lengkap. Maka ada yang menyarankan, "Kamu datang ke orang si alim. Beliau adalah orang yang mengerti agama." Maka datang lagi ke beliau, "Wahai Syekh, wahai orang alim, saya telah membunuh 100 orang. Apakah ada ampunan daripada Allah?" "Ada. Selagi kamu tidak syirik, masih akan Allah ampuni. Kamu di sini, temanmu dan keadaan kampung ini sangat rusak. Tidak cocok kamu di sini. Karena nanti kamu bertemu lagi dengan temannya, ikut-ikutan lagi, minum-minuman lagi, bahkan berdiri dan lain sebagainya. Kamu tinggalkan dulu kampung ini. Kamu hijrah dulu ke kampung sebelah yang penuh dengan amal, ketaatan." Maka dia dengan senang hati, karena ingin bertobat kepada Allah, dia pun pergi tinggalkan kampungnya. Di tengah jalan ternyata qadarullah, ia wafat. Sehingga malaikat azab pun datang, ingin langsung mengambilnya dan mengazabnya. Tapi malaikat rahmat juga langsung datang, ingin mengambil dan memberikan rahmatnya. Dalam cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti itu. Maka singkat cerita adalah hakim yang menentukan, sehingga ternyata dia, Pak, setelah diukur, ya, dekat dengan kampungnya ia akan datangi. Dengan niat yang kuat bertobat, maka Allah pun akan ampuni. Dengan ada usaha. Maka hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini pentingnya bagaimana agama dalam diri kita dan usaha agama. Karena kita ini yang pasti akan mati. Dan dalam kehidupan dunia ini sangat berharga sekali orang-orang beriman. Dunia ini, Pak, ada orang yang beriman, ada yang orang tidak beriman. Bahkan orang yang beriman banyak yang kaya, yang pejabat, yang miskin, rakyat. Orang yang tidak beriman pun banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi orang-orang miskin, orang kaya, bahkan orang-orang yang tidak mampu pun banyak. Tapi bukan itu yang Allah nilai. Keimanan yang ada dalam diri seorang itulah yang berharga. Maka kasihan kalau orang tidak ada iman dalam dirinya. Dalam kehidupan ini perlu dengan ilmu-ilmu agar kita melangkah dengan benar. Walaupun sudah beriman, bagaimana kita terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita terlalu semangat dalam amal sehingga meninggalkan perkara-perkara dunia. Padahal kita sedang hidup dalam dunia ini. Yang sedangkan Allah memerintahkan jangan lupakan dunia. Ada 3 sahabat yang telah menanyakan kepada istri Nabi SAW, bagaimana amalan Nabi SAW. Maka istri Nabi mengabarkan, menginformasikan, memberitahu bahwa amal Nabi begini dan begitu begini. Maka 3 sahabat katakan, sedikit sekali amalan Nabi. Maka sebagian berkata, kita ini siapa? Beliau adalah Nabi maksum, dosanya telah Allah ampuni, wajar saja. Maka salah satu sahabat katakan, kalau begitu saya mau puasa terus, nggak akan buka puasa. Tiap hari saya akan puasa terus. Yang satunya lagi, kalau begitu saya akan terus sholat malam, tidak mau tidur, agar terus ibadah kepada Allah. Yang satunya lagi dia katakan, saya tidak akan mau nikah, mau tawajuh, fokus untuk ibadah saja. Maka perkataan 3 sahabat ini terdengar oleh Nabi SAW, dipanggil. Benarkah kalian mengatakan begini dan begitu? Akulah orang yang paling bertakwa. Saya juga sholat malam dan saya juga tidur. Saya juga berpuasa dan saya juga buka puasa. Kadang sehari puasa, sehari tidak. Saya beristri, saya menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang tidak mencintai sunahku maka laisa minni, bukan termasuk golonganku. Maka penting hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran sudah diingatkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah perkara yang telah Allah karuniakan kepadamu, kampung akhirat. Cari dengan sungguh-sungguh. Berzikir, beramal, menuntut ilmu, puasa, haji kalau mampu, umroh dan lain sebagainya. Terus berusaha, berjuang semati-matinya. Banting tulang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tangsa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Kenapa dunia jangan lupakan kata Allah? Karena dunia sudah dibagi. Kalian semua manusia sudah ditentukan kematiannya, rezekinya sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bekerja? Itulah syariat yang Allah perintahkan, yang Allah turunkan Nabi untuk menjalankan syariat yang Allah perintahkan. Makanya kita bekerja, bertani, berdagang bukan hanya sekedar untuk mencukupi keperluan hidup, tapi bagaimana berdagang, bertani, bekerja untuk sebagian daripada amal ibadah. Bagaimana menjadikan pekerjaan kita bagian daripada ibadah? Karena maksud tujuan hidup kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar cukup hidup, bukan. Itulah keyakinan daripada orang beriman. Dia harus semangat bekerja tapi untuk ibadah, berjujur dalam perdagangan, jujur dalam pertanian, tidak mengambil tanah orang. Dunia akhirat dia usaha dengan mati-matian, dengan sungguh-sungguh, tapi hanya sekedarnya saja. Karena hanya sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman senantiasa memikirkan perbaikan dirinya, memikirkan bagaimana keluarganya, bagaimana tetangganya. Tidak pernah dia mencaci, menghina. Karena mereka sadar bahwa orang lain pun ingin bahagia. Cuma mereka terkadang salah paham, salah pemahaman, dan tidak mengerti kesalahan dalam dirinya. Maka itulah kita harus ingatkan dia. Ada sebagian masyarakat muslim, dia katakan, alhamdulillah saya nggak sholat, tapi saya baik sama orang, nggak pernah mencuri. Itu tetangga itu, dia sholat tapi mencuri kadang. Kalau ngomong itu bicara aib orang, saya nggak pernah gibah, walaupun saya nggak sholat. Secara tidak sadar dia mengatakan, dan dia tidak tahu kesalahan besar dalam dirinya, tidak mengerjakan sholat. Dia tidak tahu kedudukan sholat dalam Islam. Maka itulah kita harus pikirkan, Pak. Kita risaukan, bukan kita lawan lagi. Wah, kamu justru enggak sholat, dosa besar tuh Pak, neraka kamu. Jangan. Kita harus berpikir bagaimana punya metode. Kita datangi ke rumahnya, kita silaturahmi dengan mungkin membawa apa yang menyenangkan dia. Pelan-pelan kita pahamkan. Inilah Pak, hadirin sidang Jumat rahimahullah. Jadi pentingnya kita menuntut ilmu adalah untuk mengetahui kekurangan segala yang ada dalam diri kita. Bukan untuk mencari aib orang lain. Karena kita semua ingin selamat, ingin bahagia dunia dan akhirat. Bersihkan hati kita. Sehingga ketika hati bersih, ilmu banyak, maka amal pun akan semakin banyak. Dan kita tidak akan sama dalam amalan. Jangan kita inginkan semua harus seperti saya, sehingga memaksa orang. Tidak boleh. Karena Allah sendiri tidak pernah memaksa manusia. Seandainya Allah mau memaksa semua orang beriman, nggak ada orang kafir, bahkan semua orang baik, karena Allah mampu memaksa semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah memaksa orang. Maka kita pun sebagai manusia, kita harus punya metode dan trik sebagaimana Nabi ajarkan.
datangi orang dengan ikro, bisa dinasehatin, kita bicarakan dengan nasihat. Dan kita harus terus merasa kurang dan merasa kurang, dan jangan merasa sempurna dalam dirinya, karena inna likulli bani adam khata'un, semua manusia itu pasti merasakan salah. Tidak pernah orang sempurna kecuali para nabi dan para rasul. Dan itu pun ketika kita diingatkan, kita sadar diri. Kesalahan jangan ego. Kalau kita memang salah, kita perbaiki. Hadirin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting dalam kehidupan ini, bagaimana hari-hari kita semakin baik dan semakin memanfaatkan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Dan yang terutama lagi, harapan semua kaum muslimin adalah ketika akhir daripada kehidupannya ingin pahala-pahala amal terus mengalir. Maka Nabi anjurkan, ada hadis Nabi yang sangat penting sekali kita ingat, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan ini manfaat. Dalam hadis Nabi yang terakhir saya sampaikan hadis ini, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila manusia mati, wafat, meninggalkan dunia ini, maka terputuslah amalnya. Dan jelas kita tidak akan lagi bisa sholat. Kita malah disolatkan, terbujur kaku, disolatkan di depan imam. Maka kesempatan kita masih sholat di belakang, imam sholatlah terus. Kita kaku, dibungkus, ya, kemudian dihantar, itu udah nggak bisa amal, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sedekah. Maka kesempatan kita masih bisa amal, masih bisa sholat, masih bisa tobat, masih bisa menuntut ilmu, masih bisa baca Quran. Apapun yang kita bisa lakukan. In qata'a amalu illa min salasin, kecuali dari 3. Nah, ini pun kita manfaatkan. Shadaqatin jariyatin. Kita mampu memberikan 1 dus keramik, berikan kepada masjid, atau wakaf Quran ke pesantren, tahfidz, berikan apa yang kita bisa. Itu manfaatkan, itu yang akan mengalir terus pahalanya. Ilmin yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat. Sampaikan, bukan hanya ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu tentang kebaikan atau lain sebagai pertanian atau perdagangan. Kita ajarkan, itu pun akan mengalir pahalanya. Apalagi ilmu agama yang jelas kemanfaatannya dunia dan akhirat. Wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang akan mendoakannya. Maka ketika kita punya anak, titipkan ke pesantren kalau kita tidak mampu mendidiknya, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Ketika kita akhir daripada kehidupannya, manfaat banyak dari mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.